Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang menang gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sangat kecil. Alasan yang pertama, kata Jamiluddin, MK selama ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena itu, MK kerap disebut mahkamah kalkulator. Dengan pendekatan seperti itu tentu, menurut Jamiluddin, sangat sulit bahkan impossible bagi pasangan Amin dan Ganjar Mahfud untuk menunjukkan bukti kecurangan. Sebab, pasangan Anies Imin harus bisa membuktikan selisih suaranya dengan Prabowo Gibran yang hampir 46 juta. Sementara pasangan Ganjar Mahfud harus bisa menunjukkan selisih suara dengan Prabowo Gibran sekitar 69 juta, kata Jamiluddin kepada wartawan Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Selain itu, Jamiluddin mengatakan besarnya selisih suara itu tentu sangat menyulitkan bagi dua pasangan capres itu untuk menunjukkan buktinya ke MK. Tanpa adanya bukti tersebut, MK dengan pendekatan kalkulator tampaknya akan menolak gugatan dua pasangan capres tersebut. Alasan kedua, upaya menggugat dengan tuduhan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM tampaknya juga akan ditolak MK. Sebab, pendekatan ini lebih ke kualitatif, yang tidak sejalan dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan MK selama ini. Meskipun ada upaya menunjukkan pelanggaran TSM, maka peluangnya hanya pada wilayah terjadinya TSM. Kemungkinannya MK hanya memutuskan pemilihan ulang di wilayah yang terjadi pelanggaran TSM. Namun kemungkinan itu sangat kecil dan tidak akan menganulir hasil Pilpres yang diumumkan KPU, ucapnya. Jadi, peluang untuk menganulir hasil Pilpres 2024 tampaknya impossible. Pasangan Prabowo Gibran tampaknya tinggal menunggu pelantikan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, tandasnya. Untuk diketahui, Timnas Amin resmi melayangkan gugatan hasil pemilu 2024 ke MK, pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 kemarin. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden jadi inti utama gugatan pemilu yang dilayangkan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02, dari awal proses tersebut bermasalah, kata Ketua Umum Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir di gedung MK, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Lanjutan dari pendaftaran itu kemudian dirasa membawa dampak yang begitu luar biasa. Mengingat di satu sisi Gibran sendiri merupakan putra dari Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dampak dari pendaftaran Gibran inilah yang Timnas Amin uraikan dalam sengketa yang pihaknya layangkan ke MK, seperti pembagian bantuan sosial, bansos, yang begitu masif hingga aparat pemerintah serta penyelenggara pemilu yang tidak netral. Jika argumen Timnas Amin diterima MK, pihaknya berharap pemungutan suara ulang dapat dilakukan dengan tidak mengikut sertakan Gibran sebagai salah satu peserta. Jadi itu diganti siapa saja wakilnya, silakan, mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas, tuturnya. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD siap mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Adapun mereka akan mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada batas akhir waktu pelaporan. Kan kita setelah diumumkan, kita ada waktu 3 hari dan setelah itu kita akan, menyiapkan semuanya, dan mungkin tanggal 24 kita akan mendaftar ke MK, ujar Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat ditemui di posko pemenangan Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024.